Saat ciong, tetangga memperbaiki rumah. Wah, bagaimana Pak Kang? Bagaimana kalau itu yang Anda alami? Para penonton, para viewer yang baik hati, para relasi, sahabat-sahabat, baik sahabat di Sonora maupun pembaca setia buku yang saya tulis. Saya mengucapkan hal tadi atas pertanyaan dari Budi Setiawan. Budi Setiawan mengupload pertanyaannya pada video tahun 2020, ciong dan cara menyiasatinya. Selamat malam Pak Kang. Mau tanya nih katanya. Kalau saya lagi ciong, kan nggak boleh ketok-ketok tembok rumah. Nah, dia bertanya. Saya menyimpulkan ada 3 pertanyaan dari Budi Setiawan ini. Kalau tetangga yang renovasi dan ketok-ketok di tembok yang berbatasan, jadi ini yang dimaksud rupanya, rumah itu satu tembok, satu dinding pembatas untuk 2 rumah. Rumah semacam ini biasanya disebut sebagai rumah kopel, ya. Apa pengaruhnya ke saya? Oke, kalau rumah yang tidak bersifat kopel, jadi masing-masing punya dinding, itu tidak masalah, ya, karena masing-masing punya kewenangan terhadap bangunannya masing-masing. Apalagi kalau rumah Anda merupakan bangunan tunggal, tentu aman daripada gangguan perbaikan yang dilakukan oleh tetangga di sekitar rumah Anda. Namun tentu saja kalau rumah kopel, gangguannya sedikit banyak pasti terjadi. Nah, kemudian pertanyaan kedua dulu deh. Kalau tetangga ketok-ketok tetapi saat kita sedang di luar rumah, apa pengaruhnya? Kalau rumah yang direnovasi tertunda misalnya 2 bulan untuk dilanjutkan, apa perlu lihat hari baik lagi? Terima kasih. Jadi pertanyaan ketiga tentunya berbeda konteks ya. Oke. Sedikit banyak gangguan memang pasti ada, seperti tadi saya katakan ya. Apalagi kalau di tetangga itu menggedor sampai kemudian pecahannya atau bahkan cuma getarannya itu nyampe ke dalam rumah kita. Karena dikatakan oleh Feng Shui bahwa setiap benda mengeluarkan getaran energi. Apalagi benda yang diketok, getarannya tentu akan tidak berimbang. Nah, dan dampak buruknya tentu tidak sebesar kalau kita sendiri yang lagi ciong kemudian melakukan perbaikan rumah. Tentu jadi boleh dibilang kalau dibandingkan tidak fatalis. Namun menjadi fatalis kalau di dalam rumah kita ada yang sedang sakit atau ada yang sedang ciongnya dengan jumlah nilai keberuntungan yang memang sangat teramat rendah gitu. Nah, ini perlu dihitung gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang sakit atau ciongnya biasa-biasa, ya Anda boleh memakluminya. Dan ada kaitannya dengan pertanyaan Anda di kedua. Kalau tetangga ketok-ketok tetapi saat kita sedang di luar rumah, apa pengaruhnya? Nah, itu sebetulnya merupakan solusi. Ketika dia ketok-ketok dinding yang berhubungan dengan rumah kita dan kita lagi ciong atau ada yang sakit, sebaiknya yang sakit dan ciong itu keluar dari rumah, jangan berada di rumah, ya.
Apalagi yang lagi ciong itu adalah wanita hamil. Ini juga kita khawatir akan mengganggu kesehatan bayi ya di dalam kandungannya. Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau rumah sudah berhenti 2 bulan, jangankan 2 bulan, berhenti seminggu pun sebaiknya Anda menghitung lagi ya waktu yang selaras gitu ya. Jadi ada bagusnya kalau Anda mau menghentikan pekerjaan gitu ya, entah karena alasan apapun, sebaiknya ada 1-2 tukang ya, apakah itu tukang, apakah itu kenek yang terus bekerja ya di lahan yang sedang diperbaiki atau dibangun itu ya. Jangan pernah berhenti agar kita tidak perlu lagi mencari waktu yang selaras, karena belum tentu waktu yang selaras itu dapat kita jumpai pada rentang waktu yang dekat sesuai dengan keinginan kita. Kalau Anda memiliki buku yang saya tulis, buku ramalan tahun tikus logam Imlek 2571, lihat apa yang saya tuliskan di sana. Paling tidak Anda akan melihat predikat bulan kelima Gogwe, sanksi atau sebaliknya pantang transparan. Nah, oleh sebab itu, karena bulan 5 adalah bulan di mana kita harus bergelut, sanksi tidak, sanksi tidak, sanksi tidak. Janganlah kesangsian itu mencuat ke permukaan. Kalau kita berbicara kesangsian itu berkaitan dengan keluarga, maka jangan heran kalau besok suami Anda curiga terhadap istri, istri curiga terhadap suami, ya anak-anak merasa tertekan. Karena apa? Karena saling sanksi. Kita berbicara sekarang ini masih di mana kita khawatir adanya pandemi COVID-19, ya. Nah, pandemi COVID-19 di masa Gogwe ini tentu harus dihadapi dengan keyakinan, ketegasan. Pemerintah kita katakan tidak mau kalau ekonomi terganggu. Bahkan bukan hanya pemerintah, kita pun tidak mau kalau pendapatan kita tiada, ya. Nah, tetapi kalau ketegasan dari pemerintah untuk melaksanakan rule yang sebenarnya terimplementasikan ke dalamnya, kita lihat bahkan bukan new normal lagi yang akan kita jelang. Normal sebagaimana biasanya tentu bukan hal yang tidak mungkin lagi. Ada pertanyaan kedua dari Johan Kwok. Johan Kwok mengupload pertanyaannya pada video Feng Shui Tangga, uang cepat habis, dan cara memanfaatkan grafik sio-sio. Malam Pak Kang, semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih Johan Kwok. Saya berharap Anda pun sekeluarga selalu sehat dan sukses selalu. Izin bertanya, saya Johan, lahir tanggal 17 bulan 8 tahun 1979. Wah, hari lahirnya sama dengan hari kemerdekaan. Ya. Jam lahir jam 20.50. Istri Diana, lahir tanggal 13 September tahun 1979 jam 13. Rumah hadap ke utara dan bisnis sepatu. Apakah cocok? Terima kasih sebelumnya. Saya berharap Anda Johan Kwok yang lahir ya pada tanggal di mana kita selalu merayakan hari kemerdekaan memiliki keberuntungan yang sangat besar ya, dan bisa berjaya di republik yang kita cintai ini. Dan potensinya
memang terbuka. Ya, memang ada. Jadi, tetapi jangan dikarenakan itu kemudian Anda berayal-ayalan. Karena ada beberapa hal yang harus Anda garis bawahi untuk dipedulikan benar dan disiasati sebagaimana mestinya. Anda Johan lahir sebagai sio kambing tanah. Begitu juga Diana. Ya. Johan lahir pada hari Jumat tanggal 17 bulan 8 1979 itu Imleknya tolong dicatat ya Johan, karena agar Anda selalu berkeberuntungan meningkat pada setiap tahunnya, saya berharap Anda tiap tahun menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda. Jangan sampai Anda kemudian abai sehingga keberuntungan yang seharusnya meningkat tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dan bagaimana ketika keberuntungan itu mulai turun, Anda patut menyiasati supaya keberuntungan itu paling tidak bisa Anda stabilkan. Ya, jadi tolong Anda catat, Anda lahir pada tanggal 25 Lun Lakwe ya, pada Lun bulan ke-6 tahun 2530. Nah, kemudian Anda bilang, "Pak Kang, saya lihat loh di kalender Bapak ya maupun di buku nggak ada hitungan Lun 6, yang ada hitungan bulan ke-6. Oke, memang untuk mereka yang lahir pada bulan Lun, yang dihitung adalah bulan yang sebelum Lunnya gitu ya. Jadi kalau Anda lahir pada bulan Lun 6, lihatlah nilai pada bulan ke-6 itu ya. Jadi saya ulangi, Johan lahir pada tanggal 25 bulan Lun ke-6 tahun 2530 ya, jam 20.50. Sedangkan Diana lahir pada hari Kamis tanggal 22 bulan 7 tahun 2530 juga, jam 13. Nah, Anda bilang rumah Anda menghadap ke utara. Oke enggak sih? Kita harus hitung sebentar. Menghadap ke utara. Oh, sudah oke. Ya. Jadi satu tapak ya, satu langkah Anda sudah menapaki, sudah memasuki era di mana keberhasilan kelak mudah Anda jumpai ya. Silakan Anda song-song kesuksesan demi kesuksesan. Hanya saja untuk mencapai itu, saya mau mengkoreksi Anda berdua. Anda suami istri yang baperan. Walaupun cara berpikir Anda sama, Anda tuh dua-duanya baperan. Tapi dua-duanya memang orangnya baik sekali ya, suka tolong orang. Walaupun menolongnya itu dengan logika, bukan dengan perasaan. Jadi tidak sembarangan. Artinya, Anda sebenarnya sulit sekali untuk ditipu. Nah, kalau sampai Anda ditipu, Anda harus simak semua video yang saya tulis. Bagaimana sih misalnya, kenapa sih orang bisa ditipu? Misalnya Anda bisa lihat video mengenai hantu gentayangan, mengenai video yang dimana walaupun Anda uang pas-pasan tapi saudara tetap harus mengulurkan tangan minta bantuan dan tidak bisa tidak harus Anda bantu begitu ya. Atau kalau itu tidak Anda laksanakan, Anda akan kena satu persoalan yang lain yang menyangkut keuangan bahkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus Anda pedulikan ya, karena pada dasarnya Anda tidak mudah ditipu. Nah, tetapi prinsip Anda harus dikuatkan. Jadi sebaiknya Anda berdua meletakkan akuarium pada sektor timur ya, pada sektor timur rumah ya. Kemudian juga sering memakai baju warna hijau, dan buat khusus untuk Johan, setelah sering memakai hijau, pakailah juga warna putih. Dan supaya
logika Anda betul-betul fresh, ya, Anda sebaiknya tidur dengan ruangan yang betul-betul gelap. Dan satu hal saya minta tolong, rasa manis tolong dijauhi. Dan kemudian Anda mengatakan bidang sepatu, ya. Kalau sepatu Anda itu dari kulit asli tentu tidak cocok. Bagi Anda yang cocok adalah yang berunsur air dominan, diantaranya kulit yang sintetis, ya, kulit yang sintetis. Tetapi Anda akan lebih maju kalau berusaha di bidang berunsur api dan air. Bidang berunsur api dan air ada yang campuran, ada yang berdiri masing-masing. Dan keduanya itu akan membawa Anda kesuksesan yang luar biasa. Sedangkan untuk istri yang cocok di bidang berunsur kayu dan berunsur api dominan. Oke, ada P. Robi. Video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Bahkan saya lahir tanggal 12 bulan 9 tahun 1961. Apa ramalan saya di tahun tikus? Makasih Pak Kang. Ayo. P. Robi, Anda sio kerbau logam, lahir hari Selasa, tanggalan Imleknya tanggal 3 bulan 8 tahun 2512. Ya. Jangankan untuk menilai masa pendek, menilai masa panjang tanpa jam saya pun bingung. Nah, yang paling penting saya sudah nyampaikan kepada P. Robi tanggal Imleknya. Nah, Anda tinggal menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan Anda untuk tahun ini. Jadi tolong buka ya di buku ya, pada halaman yang nanti saya tegakkan ya. Anda buka aja di buku. Di situ Anda tinggal lihat berapa jumlah nilai keberuntungan Anda dan bagaimana menyiasatinya supaya Anda berkesuksesan gitu. Kalau Anda bertanya soal handicap, Anda tuh terlalu keras kepala. Jadi untuk masa depan yang berkesuksesan, hal yang paling mendasar yang saya bisa sampaikan kepada P. Robi, buang sikap keras kepala, buang dendam Anda. Nanti kalau Anda sudah mulai baik, sudah mulai on the track, Anda sertai jam kelahiran untuk bertanya kembali untuk tahap kemajuan yang selanjutnya. Ya, ada Bad Boy Tan. Bad Boy Tan, betul bad boy nggak sih dia? Ya, Anda mengupload di video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Anda bad boy mengatakan, Pak Kang, saya mau tanya peruntungan saya di tahun 2020. Luar biasa, orang yang bad boy aja masih mau tanya peruntungan ya. Nama saya Herbie Tan. Lahir tanggal 8 Juli tahun 1980. Terima kasih sebelumnya. Nah, tetapi bad boy ini memang adalah doa Anda sendiri ya. Anda itu ya sayangnya tidak menyertai jam kelahiran. Tanpa jam kelahiran yang saya bisa komposisikan, Anda itu memang bad boy. Ya, dalam arti kata Anda tuh keras kepalanya luar biasa. Dan kalau tidak terpenuhi, Anda tuh bisa main tangan. Ya. Nah, hal semacam ini yang harus Anda hindari ya, karena jangan sampai kemudian sikap Anda kemudian mengurangi keberuntungan Anda. Karena walau bagaimanapun, Anda tuh kan harus bersosialisasi ya. Jangan sampai refleks Anda yang jelek tadi mencuat tanpa Anda sadari ya. Oleh sebab itu saya berharap Anda Herbie Tan ya, jangan lagi deh pakai nama bad boy-nya tuh ya, diganti aja nickname-nya. Dan kemudian jangan lagi pakai baju warna putih dan merah
biasakan memakai baju warna hijau, kuning, coklat, dan hitam ya, agar ada keseimbangan. Nah, kalau keseimbangannya sudah terbentuk, nggak sulit deh buat Anda menggapai kesuksesan ya. Jadi peruntungan Anda untuk tahun ini seperti tadi saya telah sampaikan kepada Pi Robi, Anda sebaiknya juga menghitung jumlah nilai keberuntungan Anda ya pada buku atau kalender. Bidang bisnis Anda yang sangat menjanjikan ada beberapa, tetapi yang saya bisa sampaikan satu karena tidak ada jamnya, yaitu yang berunsur kayu dominan. Ada MS Rofi ya, pada video ramalan khusus 12 show di masa transisi. Malam Pakang, saya Ratih, lahir pada tanggal 16 bulan 8 tahun 1980, jam 8.30 pagi. Usaha bisnis sendiri di bidang apotek. Usaha menghadap ke selatan. Sampai sekarang belum bertemu jodoh. Usaha saya apakah sudah hoki? Dan saya sekarang sedang mendalami dan sangat tertarik dengan trading di pasar saham. Bidang finansial apakah juga cocok? Lalu kapankah saya hoki bertemu jodoh? Terima kasih. Rofi, Ratih ya. Ratih, Anda bersio monyet ya. Monyet logam atau disebut juga monyet emas ya. Tanggal 16 bulan 8 tahun 1980 itu pada kalender Imlek tanggal 6 bulan 7 tahun 2531 ya. Anda lahir jam 8.30. Nah, Anda berkata Anda usaha menghadap ke selatan ya. Menghadap ke selatan termasuk oke ya, termasuk oke ya, walaupun bukan yang terbaik. Yang terbaik kalau Anda bisa menghadap ke sektor barat laut ya, itu yang paling mengangkat rezeki Anda. Tetapi dan walaupun Anda menghadap ke barat atau ke barat laut, keberuntungan Anda tidak dengan serta-merta menjadi maju. Kok begitu sih Pak Kang? Memang. Kenapa? Karena Anda dari tadi, atau mungkin kalau Anda memang sering kali menyimak video-video yang saya sampaikan, ada dua hal yang paling bersifat ganjalan ya, untuk bisnis apalagi jodoh ya. Dan apa itu? Yaitu sikap keras kepala yang keterlaluan. Nah, dari banyak komen penanya yang sudah saya bahas, Anda termasuk salah satu yang super keras kepalanya. Jadi Anda harus betul-betul berusaha belajar dan belajar. Nggak mudah menghilangkan sifat semacam itu. Karena di usia Anda sekarang ini, saya khawatir itu sudah melekat. Kecuali memang Anda selalu diajarkan oleh keluarga untuk mengurangi itu pada setiap tahunnya. Dan sebagai bantuan, saya berharap Anda jangan banyak memakai perhiasan yang dari logam. Kalaupun mau memakai perhiasan, pakailah yang dari kayu. Tetapi yang paling saya anjurkan adalah kalau Anda memakai batu giok ya, untuk mengurangi sikap tersebut tadi ya. Pakailah gelang giok misalnya sebagai juga parameter ya. Apakah Anda bisa berubah atau tidak? Percaya atau tidak, biasanya kalau Anda tidak berusaha untuk berubah, bukan tidak mungkin gelang tersebut
patah dengan sendirinya. Ya, jadi tolonglah pakai batu giok dan tolonglah juga memakai berbagai macam warna. Dan yang tidak boleh dipakai adalah baju warna putih. Oleh sebab itu, ruangan kerja Anda pun janganlah memakai warna putih, ya. Ini merupakan satu persyaratan yang sebaiknya Anda ingat-ingat, karena putihlah yang akan dikhawatirkan menjadi batu sandungan, karena akan membuat Anda betul-betul susah diajak untuk kompromi nantinya. Oke, kemudian bidang apotek, bidang yang tidak cocok. Kalau kita bicara apotek, tentu image yang ada adalah Anda berdagang obat-obatan kimiawi. Berbeda halnya kalau Anda main jamu-jamuan yang bukan cair. Jadi Anda sebaiknya menjual jamu godokan, ya. Obat-obat tradisional, ya, dari China misalnya atau dari Jawa misalnya, itu jauh lebih cocok. Jadi kalau obat-obatan tradisional oke, tapi obat-obatan modern dan yang cairan walaupun tradisional sebaiknya dikurangi. Tetapi apakah itu yang paling menjanjikan? Itu yang salah satu menjanjikan. Tetapi yang sangat menjanjikan adalah bidang berunsur tanah dominan. Yang kedua adalah kayu dominan. Nah, potensi jodoh sebetulnya memang sudah berlalu. Tetapi sekarang masih ada sisa-sisanya. Nah, kalau Anda berjuang untuk merubah sikap, mudah-mudahan apa yang dianggap sisa tersebut justru kelak membahagiakan dan menjadi kenyataan di dalam hidup Anda. Semoga ya, latih ya. Kemudian ada Handoyo Chandra. Handoyo Chandra mengupload pertanyaan pada video kecocokan usaha, arah feng shui, dan Sio Paling Ciong di tahun 2020. Halo Pak Kang. Halo juga Handoyo. Nama saya Handoyo Chandra, Kang Chen Fu. Oh, kita cinlang rupanya. Lahir tanggal 15 Oktober 1963, jam 13.07. Rumah menghadap ke tenggara. Saat ini saya ingin menambah usaha di bidang minuman dengan membeli franchise. Ruko yang akan saya gunakan menghadap selatan. Pertanyaannya, apakah bidang usaha minuman dan arah rukonya cocok? Info tambahan, meja baristanya berada di tengah ruko dengan menyandar di timur menghadap ke barat. Mengingat proses renovasi masih belum selesai, diperkirakan baru selesai Imlek 2020. Bagaimana menyiasatinya? Mengingat katanya di tahun depan Ciong untuk Sio Kelinci. Oke, itu betul. Jadi jangan memulai bidang bisnis, apalagi yang baru ya, pada tahun dimana kita sedang Ciong, ya. Gitulah Pak Kang Chen Fu. Jadi saya harus memanggil Anda Pak Kang juga ini. Jadi Anda sebaiknya menunda hasrat tadi ya. Apakah cocok bidang usaha minuman? Oke, bidang usaha minuman salah satu yang bahkan sangat cocok ya. Kemudian meja baristanya berada di tengah ruko dengan menyandar di timur menghadap ke barat. Tapi saya mesti tahu dulu rumah yang toko yang dipakai menghadap kemana nih? Rumah menghadap tenggara. Kalau rumah menghadap ke tenggara,
Saya khawatir selama ini kesuksesan Anda banyak mengalami hambatan, ya, tidak mulus, ya, karena Anda seharusnya bertempat tinggal belakangnya utara menghadap ke selatan gitu ya. Jadi bukan menghadap ke tenggara. Jadi kalau menghadap ke tenggara, saya agak khawatir ya dengan kemajuan Anda. Tapi nggak boleh juga pindah tahun ini. Tahun depan boleh. Terus ruko yang mau digunakan menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan oke dong ya. Tapi rumahnya harus pindah kalau memang mau sukses. Karena rumah merupakan dasar dari segala pijakan feng shui ya. Kemudian posisi baristanya sebaiknya jangan berada di sentral ruko ya. Posisi barista sebaiknya ditaruh di bagian agak ke belakang di posisi utara, atau paling tidak yang posisi berikutnya yang kurang baik adalah di barat atau di barat laut. Tapi yang terbaik adalah di posisi utara. Ada Wijaya mengupload video meraih berkah di awal tahun 2020 2571. Kakang, saya ada satu pertanyaan. Jika suami istri sama-sama bekerja, tetapi istri lebih tua dari suami, siapakah kepala keluarga yang dijadikan patokan untuk menentukan arah hadap rumah? Kepala keluarga dalam konteks ini tentu adalah suami. Ya. Jadi dalam feng shui suami lebih diutamakan ketimbang istrinya walaupun istrinya lebih tua. Feng shui istri untuk rumah hanya dipakai apabila dia sudah hidup sendirian gitu ya. Dan tentu saja karena hidup berdua dan berkeluarga, tentu saja suami tetap yang dijadikan parameternya. Oke, para penonton, viewer yang baik hati, ya, para relasi, sahabat Sonora dan pembaca setia buku dan kalender yang saya tulis. Kita sudah di penghujung untuk video ini, tetapi bukan berarti saya tidak akan kembali lagi. Karena masih banyak pertanyaan Anda yang tentu saja karena saking banyaknya Anda patut bersabar untuk itu. Karena walau bagaimanapun kesuksesan Anda adalah harapan saya, Kang Hongkian. Sukses selalu.